Masyarakat Indonesia akan maju dengan punya rencana untuk merdeka finansial dengan emas. Dunia keuangan, khususnya investasi, menjadi motor penggerak untuk mencapai tujuan tersebut. Investasi berkelanjutan adalah jawaban untuk membuat investasi global lebih tahan terhadap guncangan dan tantangan di masa depan. Investasi berkelanjutan adalah istilah yang mencakup investasi yang mempertimbangkan harmonisasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, prinsip keberlanjutan tersebut akan segera menjadi nilai dan norma yang baru dalam dunia keuangan dan investasi. Kita tahu bahwa masa produktif setiap manusia diperkirakan hanya mencapai 50 hingga 55 tahun. Masa di mana kita dapat mengumpulkan kekayaan dengan bekerja ataupun dengan berkarya. Finansial individu tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tahapan basic wealth protection, tahapan wealth accumulation, dan tahapan wealth distribution. Setiap tahapan akan saling memengaruhi dan saling bergantung. Pada masa produktif, manusia akan terus-menerus mengumpulkan aset kekayaan mereka untuk mempersiapkan di masa yang akan datang nanti, atau kita sebut wealth accumulation. Masa di mana manusia akan menjadi tidak produktif lagi karena keadaan. Sehingga tahapan basic wealth protection sangat menentukan kelanjutan dari goals merdeka finansial dan memiliki peran penting dalam mewujudkan finansial yang sehat. Pada tahapan ini, segala bentuk proteksi kekayaan pun harus dilakukan, mulai dari mempertimbangkan biaya hidup, dana darurat, kebutuhan dana sosial, gaya hidup, asuransi, dan investasi. Sebagai manusia yang cerdas, kesadaran investasi untuk masa depan dimulai dengan menetapkan tujuan keuangan. Apakah semasa hidupnya akan dihabiskan dengan kegiatan yang konsumtif saja, atau diatur proporsi masing-masing tiap komponennya. Peran investasi dapat diberikan porsi 10% dan emas menjadi salah satu pilihan investasi yang fleksibel. Emas dapat digunakan sebagai aset, dana darurat, dapat dicairkan secara cepat, dan dapat diwariskan. Mengapa emas? Nilai emas tahan terhadap inflasi. Karena untuk emas itu sendiri adalah salah satu instrumen yang bisa dibilang sangat cukup aman ketika dunia politik ataupun dunia ekonomi itu bergejolak. Banyak sekali investor konservatif ataupun investor moderat, bahkan investor agresif pun memilih emas untuk menjadi salah satu instrumen investasi mereka yang bisa digunakan untuk melindungi nilai asetnya. Kita bisa lihat di Google, kita juga bisa lihat di artikel atau jurnal-jurnal internasional maupun di berita, diperlihatkan bahwa kenaikan harga emas itu sendiri dari tahun ke tahun cenderung naik. Pada tahun 2010 misalnya, harga emas hanya 340.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, harga emas telah mencapai 930.000. Selisih 600.000 dalam kurun waktu hanya 10 tahun saja. Jika dibandingkan, jika kita punya emas 1 kg di tahun 2010 dengan harga 300 jutaan, jika 1 kg emas itu ada di tahun 2021, harganya menjadi 900 jutaan. Jadi emas merupakan salah satu pilihan investasi yang bisa dijadikan komponen proteksi pengurangan nilai aset yang menjanjikan. Nilai emas sama dari tahun ke tahun. Kita tahu bahwa pada tahun 571, pada zaman kenabian, 1 dinar emas nilainya dapat membeli 1 ekor kambing untuk kurban. Pada tahun 997, 1 dinar emas pun juga sama. Nilainya pada tahun tersebut bisa juga untuk membeli 1 ekor kambing. Pada tahun 2021, 1 dinar emas pun juga bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Begitupun biaya ongkos naik haji. Dari tahun ke tahun, biaya ONH per individu terus-menerus meningkat. Tetapi, biaya ONH tersebut jika dikonversi menjadi gram emas, nilainya akan jauh berkurang. Mengapa bisa demikian? Karena nilai emas tidak pernah berubah. Dari kenaikan
biaya kebutuhan sehari-hari seperti kambing, seperti ONH yang tidak dapat mengungguli nilai emas setiap tahunnya. Alasan yang ketiga dari mengapa emas adalah emas dapat menjaga daya beli. Pada tahun 1997, harga motor hanyalah 5 juta atau senilai dengan 200 gram emas. Pada tahun 2021, harga motor adalah 15 juta atau senilai hanya 15 gram emas saja. Jika dibandingkan tahun 1997 dengan 200 gram emas, hanya mendapatkan satu motor, tetapi pada tahun 2021 dengan 200 gram emas akan mendapatkan kurang lebih 13 motor. So, sangat penting bagi kita untuk memilih emas untuk dijadikan instrumen-instrumen yang menjanjikan dengan skala long term. Emas juga mudah diperoleh dan dicairkan. Di kalangan muda bahkan tua sudah mengenal emas dan tahu emas dari berbagai platform dalam bentuk perhiasan, logam mulia, hingga emas dalam bentuk tabungan emas pun sudah diperkenalkan di khalayak umum. Harga emas setiap harinya akan terus diupdate sehingga dapat melihat perkembangan kenaikan nilai emas untuk dapat menentukan keputusan jual beli emas yang ada. Yuk, mulai persiapkan masa depan dengan punya emas. Mulai dari paham tujuan dan profil risiko investasi emas, evaluasi sumber dana yang kita miliki, hitung kebutuhan atau proporsi investasi emas dari sumber dana yang kita miliki, pilih jenis dan strategi investasi emas dengan mencari review atau literatur yang kredibel, hingga yang terakhir adalah evaluasi aset. Seberapa menguntungkan investasi yang kita miliki dapat berpengaruh terhadap aset yang kita miliki saat ini. Salah satu investasi yang bermanfaat adalah ilmu di dalam diri yang diaplikasikan, sehingga segala sesuatu apapun itu, kalau kita ucapkan dalam niat tapi tidak berani untuk memulai, akan sia-sia. Ayo jadilah generasi pandai yang mempunyai rencana dan wujudkan merdeka finansial dengan emas.